Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa di Mutiara Investment Club, bersama saya Zafrin Sejati, dan kali ini karena minggu kemarin kita di MIC itu clean sheet, kemudian banyak teman-teman bertanya, bagaimana sih Pak cara melakukan screening sahamnya? Baik, saya akan sedikit buka rahasia dapur bagaimana cara saya melakukan screening, dan tentu saja nanti akan saya berikan watchlist untuk minggu ini dan ke depan. Tentu disclaimer always on, gitu ya. Dan untuk bisa buka rahasia dapur tentu kita akan tunjukin, ini juga apa namanya, tunjukin saham-saham yang kemarin kita beli, dan beberapa saya bagikan juga ke grup umum di Mutiara Investment Club. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin join di Mutiara Investment Club, silahkan nanti join melalui link yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Jadi saham-saham yang apa namanya, yang kemarin kita jadikan watchlist bahkan kita beli, yang pertama adalah JPFA, yang kedua ada BSML, yang ketiga ada CMPP, yang keempat Dekik, yang kelima MLPL. Mari kita lihat satu-satu untuk bisa mengetahui bagaimana pertimbangannya. Pertama, mudah-mudahan ini terlihat ya, ini terlihat. Ini saya bagikan di grup MIC ya, di grup MIC. Saya posting tanggal 8, dan apa namanya? Saya bilang kemungkinan besok harga akan berbalik, bisa jadi besok berbalik. Berarti tradingnya adalah tanggal 9. Dan benar saja tanggal 9 terjadi pembalikan dengan cukup impulsif ya, dari 15.50 menuju ke 16.50 kalau tidak salah. Jadi ini eh, jadi apa jawabannya, bagaimana Pak cara melakukan screeningnya? Kalau untuk JPFA saya menggunakan technical analysis dengan dibarengi dengan perhitungan waktu ya. Jadi sudah saya tunjukin ini di sini ada garis waktunya tanggal 9 Maret ya. Jadi saya bagikan tanggal 8 Maret, saya kasih garis tanggal 9 Maret adalah waktu pembalikannya. Jadi itu kenapa apa namanya alasan alasan yang utama tentu ya, tentu analisanya tidak single single apa pertimbangan ya, tidak single konsideran tapi banyak pertimbangannya. Nah, itu jadi kalau yang Japfa itu berdasarkan apa namanya price action dan time. Kemudian ada CMPP. CMPP ini saya umumkan tanggal 7. Saya bilang besok, hari ini dan besok, berarti karena menurut perhitungan saya adalah hari Selasa, dan kalau teman-teman di sini lihat ada chatnya karena ini grup MIC Pro ya kan. Jadi sebagai informasi bahwa saya punya grup Pro. Jadi kalau di sini saya menyebutkan harga belinya adalah mulai bisa cicil 410 sampai 400 ya. CL-nya karena CL-nya di bawah 400. Kalau kita balik ke yang tadi kan CL-nya CMPP adalah di bawah 400 lower low-nya. Baik. Nah, ini juga menggunakan pertimbangan waktu, selain memang secara teknikal dia sudah sampai di golden ratio koreksinya di 0,618 gitu ya. Lalu kemudian yang berdasarkan pertimbangan bandarmologi ada MLPL, kita kembali masuk di 192 TP 220, lalu mundur lagi ke 197, kita beli lagi, dan seperti yang Bapak Ibu ketahui, apa namanya, MLPL sekarang sudah di atas 230 ya. Jadi ada pertimbangan teknikal dan time, serta ada pertimbangan dari sisi bandarmologi. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu lihat video-video saya tentang misalnya kalau soal MLPL itu saya bilang bandarnya short selling, ada yang membantah macam-macam, tapi setidaknya 2 kali kita sudah dapat harga bottom, pertama di harga 180 dan kali ini dapat di harga 192. Terlepas dari kontroversinya, eh, faktanya, datanya membuktikan bahwa kita berhasil mendapatkan harga bottom lagi, gitu ya. CMPP harga bottom, JPFA harga bottom.
gitu ya, dengan berbagai macam pertimbangan. Lalu ini juga salah satu pertimbangannya, jadi bagaimana cara melakukan screening, ya. Tadi saham selanjutnya adalah BSML, jadi perpaduan di antaranya itu tadi adalah technical analysis, bandarmologi, dan kemudian, ini salah satu cabangnya bandarmologi, kita mendeteksi adanya frekuensi analyzer ya. Jadi ada spike di frekuensi analyzer, eee untuk saham BSML sehingga untuk mengingatkan ya, nomor 2 ini PSML. Jadi harga belinya adalah waktu itu harganya masih 408, saya beli di 408, 402, 410 gitu ya. Nah, targetnya adalah 500 seperti yang tadi di slide saya sampaikan 500 dan kemarin Jumat tercapai dengan pertimbangan apa? Pertimbangan technical analysis bahwa, dia juga sudah koreksi di, golden ratio, terus kemudian saya mengatakan ini akan terjadi rounding bottom dan sudah ada, ada frekuensi analyzer-nya sangat spike, sangat tinggi, jadi di atas rata-rata ya, di atas rata-rata. Saya melihat bandarnya juga belum keluar, masih ada di dalam sehingga saya dengan sangat yakin mengatakan PSML, akan membuat rounding bottom dan kembali ke atas dengan target 500 dan kemarin sudah tercapai. Lalu, eee, selanjutnya sebelum sampai di saham selanjutnya, saya kira saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini karena video-video yang saya sampaikan mulai dari, 6 mingguan ke belakang nanti teman-teman lihat dan mengenai frekuensi analyzer, bagaimana cara melakukan screening dan seterusnya sudah saya, bagikan sebelumnya dan nanti semua referensi akan saya cantumkan di kolom deskripsi ya, jadi nanti teman-teman nggak bingung, atas pertimbangan apa gitu ya. Nah, untuk itu saya ingin mengajak teman-teman untuk subscribe channel ini supaya, lebih berkembang dan Bapak Ibu bisa dapetin manfaatnya dan untuk, supaya tidak tertinggal informasi-informasi menarik dari Mutiara Investment Club, silahkan nyalakan juga, lonceng notifikasinya. Baik, nah saya ingin melanjutkan bahasan. Jadi WL selanjutnya apa? Watchlist selanjutnya berdasarkan tadi ya, berdasarkan, frekuensi analyzer. Cuman ada catatan untuk, penggunaan frekuensi analyzer bahwa kita tidak bisa menggunakan frekuensi analyzer berdiri sendiri. Karena begitu ada spike seperti ini, ada spike seperti ini, itu bisa jadi, aksi penjualan. Jadi tidak tidak selalu frekuensi analyzer spike itu sama dengan aksi akumulasi ya. Jadi Bapak Ibu harus memperhatikan juga harus memperhatikan juga dari sisi broker summary-nya apakah terjadi akumulasi atau justru terjadi distribusi oleh bandar secara besar-besaran sehingga, eee, oleh sistem terlihat ada spike. Nah, untuk mengatasi itu maka, ada saham yang belum jalan ini ada di bottom, ada spike frekuensi analyzer sehingga nanti teman-teman bisa jadikan watchlist. Jadi misalnya kalau misalnya entry di crash misalnya, itu bisa, stop loss-nya sangat kecil ya, stop loss-nya rendah sementara sementara targetnya bisa sampai mungkin 400 gitu ya, bisa sampai mungkin 400. Itu, watchlist saham selanjutnya dan catatan kedua adalah frekuensi analyzer itu tidak bisa digunakan spike hari ini pasti besok akan jalan. Contoh misalnya, ini ada CPRO ketika sahamnya gocap pada spike di sini, di ini flat sahamnya masih 50, ada spike berulang kali dan ketika spike-nya hilang, nah ketika spike-nya hilang diganti dengan volume di sini, diganti dengan volume. Di sinilah kemungkinan harga akan berjalan. Gitu ya. Nah, apa hubungannya dengan watchlist selanjutnya kok CPRO? Karena menurut perhitungan saya nanti kita lihat di chart-nya CPRO kemungkinan besok adalah, ada momentum untuk bisa kita jadikan, watchlist saham trading ya, nanti target dan seterusnya nanti kita lihat. Oke, baik, eee, sekarang, apa selanjutnya kalau dari
kalau saya seorang yang sibuk, saya pengen, investasi atau misalnya trading yang swing memanfaatkan dividen hunter, jadi Bapak Ibu bisa mempertimbangkan, silakan, dilakukan analisa ulang, ada BJPR, atau BJTM dan BNKA. Untuk yang terakhir BNKA, itu juga ketika, eee, di bawah ada spike juga, kemudian harganya sempat naik, lalu kemudian, memang dari sisi, laba rugi BNKA sangat bagus. Nah, tentu semua disclaimer ya, silahkan Bapak Ibu lakukan, analisa ulang. Sekarang saya ingin masuk ke, sahamnya. Tapi sebelum masuk ke sahamnya, ini saya tunjukin ke teman-teman ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 video yang menjadi dasar dan semua saham yang saya sebut, naik ya. Jadi watchlist-watchlist saham itu saya peroleh dari video-video ini, artinya saya sudah melakukan analisa sebelumnya dan penggunaan spike itu sebenarnya saya sudah, lakukan di video yang ini ya, screening saham swing. Jadi silahkan nanti ditonton ulang, video-video yang sudah saya berikan. Jadi ketika Bapak Ibu atau teman-teman sekalian bertanya bagaimana cara screening-nya, sebenarnya saya sudah lakukan, saya sudah berikan, clue-clue-nya bagaimana cara melakukan screening. Baik, sekarang kita akan masuk ke CPRO sebagai watchlist saham kita. Jadi ini CPRO, eee, dari sisi time kemungkinan besok ada momentum. Saya kasih batas waktunya saja, lalu kemudian targetnya ke berapa, targetnya adalah TP1-nya ada di menurut saya ada di 95, lalu kemudian TP2-nya ada di 100 lah ya sederhananya. Jadi TP1 95, TP2 100, kalau beruntung bisa sampai dengan 110. Jadi itu tinggal teman-teman nanti, sesuaikan resikonya. Nah, bagaimana bagaimana resikonya, bagaimana saya membatasi resiko. Kalau saya resikonya kalau dia membuat, lower low cukup ada di bawah 86, closing di bawah 86 barangkali, atau misalnya kalau mau agak longgar berarti closing di bawah, eee, berapa, closing di bawah 80 berarti saya akan cut loss gitu ya, berarti saya akan cut loss. Nah, jadi risk reward-nya kalau ini ada 6 poin misalnya, ke atas masih ada sekitar 12 sampai 22 poin. Jadi, secara risk reward rasio cukup menarik. Itu, watchlist saham yang bisa digunakan untuk trading harian, sementara untuk trading yang memanfaatkan dividen tadi ada BNKA, BEJTM dan, eee BJBR gitu ya. Nah, bagaimana cara melakukan analisanya? Ini saya sudah, berikan analisanya di sini, silakan nanti Bapak Ibu kerjakan PR-nya, lakukan analisa ulang, setidaknya secara teknik analisa saya sudah berikan guidance-nya dan alhamdulillah sampai hari ini ya, sampai hari ini, video-video MIC ini termasuk yang sangat luar biasa, di sini ada SMMT juga, juga menghasilkan cuan yang cukup lebar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bagikan kepada teman-teman yang lain jika Bapak Ibu mendapatkan video ini bermanfaat. Terima kasih, semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat selalu dan cuan untuk esok hari dan seterusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.